Alhamdulillah. Alhamdulillahil qadimu wujuduh, al-amimu fadluhu wajuduh, khaliqil aflaki wa mudabbiriha wa badil asyai wa musawwiriha. Ahmaduhu hamda man waffaqahu fa'arafah wa ashkuruhu ala tamamin ni'mah wal minnah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna habibana wa qudwatana wa qurrata a'yunina sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyun arsalahullah birrahmah warrafah wa ala alihi wa ashabihi ulit taqwa wal ma'rifah. Amma ba'da. Kepada para alim, para ulama, para habaib, para tuan guru, para asatid wa asatidah yang kami hormati dan kami muliakan, wabil khusus Habibuna Habib Ja'far As-Shadiq bin Segaf, Ayahanda ulun Habib Soleh Al-Khirid, Ayahanda ulun Habib Ahmad Al-Hamid, dan Habib-Habib seberataan yang kawan ulun Habib Agil Al-Abashi dan Habib-Habib seberataan. Mohon maaf tidak mampu menyebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau sekalian. Mudah-mudahan para habaib kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kondisinya senantiasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, zahiran wa batinan, lafdhan wa ma'nan. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada para tuan guru, wabil khusus guru kita, murabbi kita, ayahanda ulun Guru Rusdi Ibnu Ruslan sahibul majlis, ya mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat jasmani, dalam keadaan sehat rohani, dan terutama sehat ekonomi. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, karena kita sudah yakin kalau Guru Rusdi dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sidin kada pamalar, ya. Sidin luar biasa, beliau sangat dermawan, ya. Insya Allah beliau tidak terkena penyakit bakhil. Apa itu bakhil? Al bakhilu huwal kikiru awil pelitu awil meditu awil sekei awil pamalar. Penyakit bakhil adalah kikir, pelit, medit, sekei, pemalar. Dan insya Allah ini tidak, ya, tidak menjangkit guru besar kita, Guru Rusdi Ibnu Ruslan. Ya, mudah-mudahan kita bisa menggali ilmu beliau. Masya Allah. Tafadhol para habaib al-kubara. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Tafadhol. Habib Hamzah, Rukshoh, para habaib, mohon maaf, alhamdulillah. Inilah salah satu alasan ulun kada berdiri, khawatir qalilul adab, ya. Jadi mendingan duduk santai saja, ya. Apalagi yang membawakan ini termasuk sersan, serius tapi santai, insya Allah. Jadi alhamdulillah tadi sudah disampaikan adik kita calon dai, ya, dai muda kita, ya, Ustadz Rizky Al-Firdaus, ya, mudah-mudahan ya, beliaunya nanti mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi ke Hadramaut, ya, mendapatkan murabbi dari seorang guru yang nasabnya sambung kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Itu juga nikmat yang senantiasa anak pribadi syukuri, ya. Ya, ulun hanya orang Jawa, ya. Tapi alhamdulillah dapat kesempatan berguru langsung dengan guru mulia Habib Umar bin Hafidh. Waktu itu berangkatnya bersamaan dengan Habib Muhammad Al-Attas yang berada di Furfo Majelis Darus Safa, itu seangkatan sama kita. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan kita
bersama-sama dakwah menyebarkan agama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan mampu menggembirakan hati Rasulullah SAW. Alhamdulillah, adik kita tadi Rizky Firdaus sudah menyampaikan bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Salah satunya adalah kita mengikuti suri tauladan dari beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, "Min ba'di a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh benar-benar terdapatkan pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Jadi suri tauladan dari Rasulullah tidak hanya sekedar baik, tapi sangat lengkap. Kalau pada diri Nabi yang lain ada hanya sebagian, dalam artian tidak selengkap yang kita temukan pada diri Rasulullah SAW. Misalkan kita meniru suri tauladan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau seorang raja yang kaya raya, ya, dan bijaksana. Tidak semua umat Rasulullah bisa meniru beliau. Mungkin hanya sebagian kecil yang kebetulan diberi amanah rizki. Makanya mudah-mudahan semua yang hadir ini dilimpahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa meniru. Dari sisi Nabi Sulaiman dan sisi Nabi Muhammad juga terdapatkan, ya. Kemudian Rasulullah SAW, ya, ini sangat lengkap. Kita juga tidak bisa meniru pada sosok Nabi Isa alaihissalam karena beliau sosok yang zuhud. Zuhud ini sangat tidak terlalu memperhatikan urusan duniawi. Ibadah diprioritaskan. Ini mungkin hanya bisa ditiru oleh anak-anak kita yang kebetulan masih belajar di pondok pesantren. Kalau sekolah formal sudah tidak bisa niru sosok Nabi Isa, apalagi sudah bujangan ketemu tambatan hatinya juga tidak lengkap, ya. Bagaimana cara menjadi suami yang baik tidak ketemu, bagaimana cara menjadi ayah yang baik tidak ketemu pada sosok Nabi Isa, karena beliau ketika diangkat oleh Allah umur kurang lebih 33 tahun masih bujang, belum nikah. Makanya salah satu tujuan Nabi Isa nanti turun sebelum hari kiamat, salah satunya adalah melanjutkan atau mengamalkan sunnah Rasulullah, yaitu an-nikah, menikah. Ini ya. Jadi luar biasa, beliau tidak membawa syariat baru, tapi beliau mengikuti syariatnya Rasulullah SAW. Makanya bagi Abah Ulun, Ibunda Ulun, ya, yang ingin punya menantu Nabi Isa, silakan tunggu dekat akhir zaman, gitu ya. Ya, anaknya yang wayah ini masih TK, ya, taman kanak-kanak atau masih PAUD. Ya, nunggu Nabi Isa, ya, dilamar siapapun tidak mau nerima, tunggu Nabi Isa. Pas Nabi Isa turun, ternyata gadis kita yang masih TK tadi nanti sudah menjadi ninik piot, pipinya sudah ompong, kempong, perot, tanah longsor. Nah, ini ya, nah, ini otomatis Nabi Isa yang kada handak. Nah, ini ya, tidak mau Nabi Isa-nya, ya. Apalagi muka pas-pasan agak kurang, kulitnya juga sawo matang atau sawo kematangan alias gosong, hirang latat. Ya, ini luar biasa. Jadi luar biasa. Jadi kita meniru Rasulullah SAW lengkap, ya. Saya tandaskan lagi, siapa yang pernah mengalami kondisi yatim piatu, siapa yang pernah mengalami menjadi pemuda bekerja keras, siapa yang pernah menjadi sosok suami yang baik, siapa yang pernah menjadi sosok ayah yang baik, siapa yang pernah menjadi sosok kakek yang baik, siapa yang pernah mengalami kondisi miskin, siapa yang pernah mengalami kondisi kaya raya, siapa yang pernah mengalami kondisi lemah, siapa yang pernah mengalami kondisi memegang kekuasaan, kejayaan 100%, itu semuanya pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Dan yang sering diceritakan di kalangan kita adalah ketika Rasulullah miskin. Jadi seakan-akan sebagian umat beranggapan Rasulullah tidak pernah kaya raya.
Lain bodoh, bungul. Bungul bin bodoh bin goblok bin bahlul. Ya. Nah, itu belum tahu, berarti ternyata Rasulullah pernah kaya raya. Bahkan suatu ketika beliau sempat menggembala kambing bainal jabalain, di antara dua gunung, atau di Mekah mungkin bukit aja ya. Karena biasanya kalau gunung kan bayangannya kayak di Jawa, Gunung Semeru, gunung berapi, jaraknya jauh, tinggi, menjulang tinggi. Tapi kalau di Arab, kebanyakan bukit. Ya katakanlah di antara dua bukit, kambing yang tergembala tidak hanya puluhan, bahkan tidak hanya ratusan, tapi ribuan. Yang punya Rasulullah pribadi. Saat itu beliau pegang tongkat, sedang menggembala kambing beliau. Suatu ketika ada salah satu tanam tidak bakal keturutan karena hujan tidak kunjung datang. Walhasil mereka istilahnya dilanda busung lapar, kelaparan. Akhirnya sebagai kepala kabilah, kepala suku, dia punya tanggung jawab untuk kesejahteraan atau keselamatan rakyatnya. Akhirnya dia berusaha cari bantuan. Ternyata kepala suku kalau cari bantuan lihat-lihat, karena jaga image juga. Jadi kalau ada melihat muha pamalar, mendingan gak usah minta bantuan. Ini ya. Pas melihat wajah Rasulullah sudah kelihatan, wajah beliau bersinar, wajah orang dermawan, maka dengan penuh harap dan keyakinan orang ini orang baik, bukan orang pelit, aku akan mencoba cari bantuan. Disampaikanlah keluhannya. Akhirnya Rasulullah pun tersenyum, ya, dan tongkat yang beliau bawa dikasihkan, ya, khud adalah aswa, pegang tongkat ini, ya. Ternyata sempat salah faham, wahai Muhammad, ini orang masih kafir, ya. Jadi kalau orang kafir nyebut Muhammad tidak ada penghormatan sama sekali. Atau orang udik, orang badui, nah, ini juga manggil tanpa sebutan penghormatan. Kalau para sahabat, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kalau orang udik, orang kafir masih ya Muhammad. Atau yang positif ada nyebut langsung ya Muhammad karena saking dekatnya, yaitu malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril karena dekat, tapi kalau yang lain orang udik. Nah, ini ya tanpa penghormatan mereka. Ya Muhammad, ya, aku tadi sudah berusaha husnudzon, positive thinking, berbaik sangka bahwa engkau akan memberikan bantuan kepadaku. Tapi apa yang aku dapatkan? Penghinaan. Aku minta kambing, kamu kasih tongkat. Nah, memangnya disuruh jadi security dan bawa tongkat, ya. Ternyata Rasulullah menerangkan, apakah engkau pernah dengar Muhammad berbohong? Tidak pernah. Justru itu bikin aku penasaran. Semua perkataanku jujur. Aku tidak pernah berbohong, tidak pernah mengecewakan siapapun, termasuk engkau. Jadi maksud tongkat ini aku berikan kepadamu adalah, ketahuilah, kambing yang sekarang tergembala di antara dua bukit ini, jumlahnya ribuan, sekarang juga menjadi milikmu. Subhanallah, luar biasa, tidak tanggung-tanggung kedermawanannya. Akhirnya kambing tersebut segera dibawa pulang ke kaumnya oleh kepala kabilah, kepala suku tadi. Berhari-hari kambing tersebut dikonsumsi. Wah, pagi kambing ya mungkin gulai, siang kambing guling, ya, malam kambing di sate, ya, malam-malam sambil bakar nyamuk, bakar bukur, ya. Alhamdulillah. Walhasil sehari-hari makan kambing, yang dikonsumsi hanya kambing, dan herannya tidak ada yang terkena darah tinggi, tidak ada yang terkena asam aurat. Ini penyakit di Arab, ya. Kalau di Indonesia ya asam urat, gitu, ya. Di Arab asam aurat, ya. Luar biasa, ya. Loh kok bisa? Ini bisa kita tiru. Ternyata yang mereka minum adalah susu kambing.
Jadi susu kambing ini penetralisir darah tinggi. Jadi kalau ada keluarga kita, terutama kai-kai kita, ya melihat tetangga bakar sate kambing, Anda nyicipi, ditangati, kasihan. Jangan dilarang, siapkan solusinya, susu kambing dulu, ya. Ini kalau sudah kai-kai ya. Kalau yang masih anum-anum, biasanya darah tingginya bukan karena kambing. Tapi apa? Ketika mau ngambil kambing, ya di acara prasmanan, bininya di sebelah, ditangati. Hanya mau ngambil, dipukul. Jangan makan kambing. Mau ngambil daging sapi, dipukul lagi. Jangan makan daging sapi. Mau ngambil tempe, dipukul lagi. Jangan makan tempe. Makan apa ini? Ini justru yang bikin darah tinggi. Jadi darah tinggi bukan karena makan kambingnya, tapi karena rancak ditangati bini. Ya, ini ya bahaya. Apalagi hendak kawin pulang ditangati pulang, ya. Ini makin cepat darah tingginya. Ya, luar biasa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan obat tidak jauh ya dari penyakitnya. Misalkan yang sudah kena darah tinggi, obatnya tidak jauh. Kalau makan dari daging kambing kena darah tinggi, maka solusinya tidak jauh dari kambing tersebut, susu kambing, bukan susu sapi, ya. Ya, jadi penetralisirnya adalah susu kambing. Ya, kalau di sini sudah banyak kambing etawa, ya, luar biasa. Jadi demikian. Ya, sebagaimana penelitian sebagian mahasiswa dan mahasiswi ketika meneliti seekor lalat. Jadi tidak hanya kita yang habis di PHK akhirnya mau bunuh diri, ya. Tidak hanya manusia ya, ternyata lalat pun ada yang muter-muter terbang, bosan hidup, mau bunuh diri. Jadi ketika mau bunuh diri cari teh yang masih panas, terjun ya, masuk ya ke teh panas, tajabur, jebur ya, langsung isdet, toit, mate, ya, tahu mate, Pak? Ini mohon maaf ya, istilah-istilah meninggal dunia Beb ya, biasanya beda-beda ya. Oh ini tetangga kita apa? Mati. Oh masih bagus. Kenapa? Nikmatnya ganti. Kemarin dapat nikmat dunia, sekarang ganti nikmat kubur. Nah, dan yang mendapatkan nikmat kubur ini adalah salah satu pertanda dia mendapatkan salah satu pertamanan dari pertamanan surga. Ini DP-nya surga. Nanti pelunasannya di akhirat di surga. Ya, nah, makanya kalau di kuburan kok disiksa, ini mohon maaf lagi-lagi, yang disiksa ini diantaranya adalah orang yang pemalar, ya, orang yang pelit, saking pelitnya, tidak hanya ya zakat yang hukumnya wajib, ya, sedekah, jangankan sedekah ya yang sunnah, yang wajib pun zakat tidak dikeluarkan. Alasannya apa? Saking cintanya terhadap hartanya, ya. Nah, dia cinta sama hartanya, tapi hartanya tidak membalas cintanya. Ya, hartanya ini tidak sudi. Kalau Allah mengizinkan dia kabur, dia akan kabur. Cuma nggak ada kakinya, maka nggak bisa kabur ya. Tapi nanti terbalas. Ketika kapan? Ketika di alam kubur. Ya, Innallaha masala ya syuja'an aqra. Allah akan menjelmakan harta yang disimpan karena pelit ini sampai tidak dikeluarkan zakat infak sedekahnya, nanti di alam kubur dijelmakan menjadi ular besar berwarna hitam, kepalanya botak ya. Mohon maaf ya, ada ular yang punya rambut. Ya, kepalanya botak. Kalau alasan ini kenapa kok kepalanya botak? Likas roti sumiha, karena saking banyak bisanya, racunnya saking banyak, panas, rambutnya rontok, botak. Kalau kita rambut rontok banyak mikir kreditan. Yang muda-muda kok sudah botak, oh mikir kreditan motor nggak lunas-lunas ya. Yang sudah bapak-bapak ya kreditan rumah ya nggak lunas-lunas. Dari dulu sampai sekarang jadi kontraktor kelas elit, pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit. Memprihatinkan sekali ya. Nah, ini mudah-mudahan dengan barokah maulid ini semuanya dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita masing-masing punya villa, punya bengalon, dan bisa punya majelis di rumah kita yang luas. Ya, amin amin ya rabbal alamin ya.
Jadi ular tadi ya jelmaan dari harta yang disimpan, hitam, kelam, kepalanya botak, ya karena banyak apanya tadi, bisanya, racunnya banyak, panas rontok, ya. Nah, ini biasanya kalau ban motor, ya ini yang cepat botak, ini yang belakang apa yang depan? Yang belakang, kenapa? Bisa sering dilem, tapi yang paling jitu adalah karena selalu mikir. Apa pikirannya? Kapan aku bisa dahului ban depan ini? Selamanya tidak bisa, makanya cepat botak belakang. Ini mahalabiyu ya. Nah, ya. Jadi luar biasa. Ya. Jadi ular jelmaan harta tadi, ya ternyata diberi kesempatan membalas cintanya yang belum terbalas waktu di dunia. Orang yang pelit mencintai hartanya sampai disimpan, ya akhirnya sekarang dijelmakan dan menjadi ular membalas cintanya yang belum sempat terbalas. Wahai kekasihku, Abah Pamalar, Abah Sekek, Abah Medit, Abah Tokek, ini ya. Dulu kau mencintaiku, aku belum sempat membalas cintamu. Sekarang aku balas. Akhirnya orang yang ya bakhil tadi, kikir, pelit, medit, sekek, pemalar, diciumi oleh ular, dicipok, ya, dicipok sebelah kanan langsung bentuk love, ya. Sebelah kiri bentuk love, jidatnya love, bibirnya gower, ya. Nah, ini pokoknya langsung diciumi terus sampai hari kiamat nanti. Wala'iyatubillahi tabaraka wa ta'ala. Makanya di sini ya luar biasa. Tadi kembali ke lalat yang bunuh diri, kasihan ya, belum diselamatkan. Nah, ini kita latihan ujian ya. Pilihan multi choice ya. Yang bagus dari sikap kita terhadap lalat yang sudah bunuh diri di teh panas tadi, yang pertama ya kita buang langsung ya, semuanya, ganti teh baru. Nah ini ya. Yang B, kita ambil lalatnya ya, kita buang lalatnya, tehnya kita biarkan, kita minum, sayang ya. Yang C ya, lalatnya kita ya kita dalamkan, kita tusukkan biar kapok, kita tenggelamkan lagi biar kapok. Nah, ini yang betul yang mana? Atau D, semuanya benar? Tidak jelas. Oh, yang C. Alhamdulillah ya, ayahanda kita Habib Al-Hamid saya sudah musyawarah dari tadi sama Ustadz Faiz sepertinya musyawarahnya ya. Jadi alhamdulillah yang C, tapi tujuannya ditenggelamkan bukan biar kapok, tapi ternyata ketika lalat jatuh, ini salah satu sayapnya yang terbuka, yang satunya tertutup, yang terbuka yang berisi racun lalat. Makanya kalau yang B tadi kita ambil, kita minum, keracunan racun lalat. Kalau yang pertama ya kita buang semua, ini masuk kategori mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang melakukan perbuatan mubadzir temannya setan. Nah, jangan sampai berkawan dengan setan. Yang C, maksudnya apa? Penyakitnya dari salah satu sayapnya diberisi racun. Penawarnya tidak jauh, sayap sebelah kanannya. Nah, sama halnya dengan kambing tadi. Makanya kalau kita di Hadramaut kemarin Beb ya, ini para soibul hajah daripada nyembelih seekor onta mendingan 40 ekor kambing, karena mereka lebih senang daging kambing. Nah, makanya kita heran kok tidak ada yang kena asam aurat. Nah, ternyata ketika ke warung yang disiapkan susu kambing. Alhamdulillah. Nah, ya. Jadi Rasulullah SAW tadi memberikan ribuan kambing, sangat dermawan. Setelah beberapa bulan ternyata ketua kabilah ini sowan ke Rasulullah SAW, ditunjukkan para sahabat, ya sahabat ini ya lapor ke Rasulullah, "Hai Rasulullah, ada tamu," katanya kepala kabilah yang beberapa bulan kemarin minta bantuan kambing dan Anda memberikannya. Nah, Rasulullah teringat, oh iya betul. Beliau dengan gembira. Kenapa beliau gembira? Barangkali beliau perlu bantuan lagi.
Jadi Rasulullah sangat suka membantu. Nah, ini mohon maaf kalau mengaku umat Rasulullah, ketika ada orang minta bantuan, dilihat kadang yang rumah yang kaya itu ada lubang khusus ya, bisa ngintip. Nah, dilihat kalau orang bawa map, mukanya juga kayak map, wah ini sudah mendingan tidak usah dibuka. Ini beda sama Rasulullah. Rasulullah sangat gembira, cepat mendatanginya ya. Afika haja, apakah engkau masih ada keperluan? Saya siap membantu dengan gembira. Jadi makin yakin kepala suku ini. Bukannya ya pada umumnya manusia kalau minta lagi, wah mulai gerutu ya. Ini luar biasa, cerah. Maka tidak ragu lagi, langsung memohon kepada Rasulullah, Rasulullah, aku hanya ingin Anda berdiri di samping saya. Nah, setelah sudah berdiri, ternyata kaumnya semuanya dibilangi oleh kepala suku, ya qaumi udkhulu ila dini Muhammad, wahai kaumku sekalian, masuklah kalian ke agamanya Muhammad. Nggak tahu agamanya apa, aku belum tanya juga ya. Itu kepala sukunya ya. Nah, makanya ya rakyatnya kritis ya. Nah, kalau di sini yang kritis ini biasanya mahasiswa ya. Mahasiswa ini kritis pertanyaannya. Ya gara-gara pertanyaannya kritis ini, ya akhirnya ekonominya juga kritis. Makanya pagi makan rawon, ya, siang soto, malam ayam geprek. Tapi judulnya mie semua, mie rasa soto, mie rasa gulai, mie bahkan ada mie rasa ayam geprek juga ya. Perasaan makan ayam geprek tapi mie aja ya. Nah, ini nasib anak-anak yang mahasiswa yang kritis ini. Makanya jangan kritis-kritis. Nah ini ya. Nah, kadang kurang kerjaan ya nanya, Pak Ustadz ya. Malaikat Israfil itu tugasnya apa? Nah, niup trompat, niup sangkakala. Kapan itu Pak Ustadz? Ya nanti hari kiamat. Jadi sekarang belum ya? Ya belum. Kalau sudah ditiup ya kiamat kita. Terus sekarang lagi ngapain? Dikira malaikat nganggur, terlalu kritis ya. Namanya Pak Ustadz ditanya langsung ya. Pak Ustadz ya. Malaikat Israfil kerjaannya sekarang bersihi lubangnya trompet. Kenapa? Nanti kalau diperintahkan Allah meniup sangkakala biar nggak ada penghalang. Nah, kalau nggak dibersihkan trompetnya betagar. Ditiup ternyata suaranya cuma separuh, kiamatnya separuh. Apalagi bunyi seperempat. Nah, ini gara-gara melayani ya mahasiswa kritis ini ya. Nah, tapi kalau yang ya rakyatnya kepala suku tadi tidak terlalu kritis, ya cuma wajar aja. Kenapa kami harus masuk agamanya Muhammad? Ya, ternyata kepala suku memberikan keterangan yang luar biasa. Aku kagum kepada Muhammad ini. Kemarin ya kalian belum aku kasih tahu ya. Kambing yang kita konsumsi beberapa bulan ini jumlahnya ribuan, itu pemberian cuma satu orang. Ini orangnya Muhammad. Dan ketika aku melihat wajahnya ya, dia la yakhsha faqr, tidak takut fakir sama sekali. Aku penasaran, menyempatkan untuk bertanya kepadanya, kenapa engkau tidak takut fakir sama sekali? Yang kau berikan ini semua kambingmu, yang kau pelihara, engkau gembala di antara dua bukit, jumlahnya ribuan. Kenapa tidak ada rasa takut fakir sama sekali? Ternyata dia menjawab, inna indi rabban ghaniyan, karena aku punya Tuhan yang maha kaya raya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalian masuk ke agamanya supaya nggak terlantar busung lapar kayak kemarin. Nah, ini ya, akhirnya masuk Islam semuanya dengan sebab kedermawanan Rasulullah SAW. Jadi ini yang jarang kita hadirkan. Jadi anggapannya ya Rasulullah itu miskin terus. Nah, beliau itu contoh yang sangat lengkap. Ya, jadi siapa yang lagi tadi itu kontraktor kelas elit, ya apa tadi? Pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit. Ini biasanya di Balikpapan ini ya. Ini di Balikpapan ini mohon maaf ini banyak judulnya aja banyak gunungnya. Padahal kalau kita datangnya cuma bukit sedikit ya. Gunung Sari, Gunung Pipa ya, bahkan ada Gunung Samarinda. Ya, itu ada di Balikpapan semua. Jadi kalau dipetakan ya kota yang paling banyak gunungnya ini Balikpapan. Nah, ini karena kita sering dekat
dengar curhatan tadi itu ya. Ustaz, saya diusir dari kontrakan. Kontrak di mana? Gunung Sari. Kenapa? Nunggak 3 bulan. Nah, sekarang pindah ke Gunung Pipa. Nah, ini ya di Kilang dekat Pertamina situ. Ya. Nah, ternyata diusir lagi. Kenapa? Nunggak 3 bulan. Ya. Pindah ke Gunung Samarinda. Nunggak 3 bulan. Diusir lagi. Cari yang jauh di Gunung Tembak. Nah, udah Gunung Tembak jauh. Ya. Ternyata 3 bulan. Diusir lagi. Kenapa? Nunggak lagi. Jauh-jauh dikira aman, ternyata ya tetap saja nasibku ini ya. Pindah kembali ke kota, ke Gunung Bakaran ya. Nunggak 3 bulan, diusir lagi. Pindah ke sebelahnya, Gunung Bahagia. Sudah di Gunung Bahagia tapi masih sengsara. Kenapa? Nah, sudah 3 bulan nunggak, siap-siap diusir lagi. Nah, ini kelas-kelas kontraktor kelas elit pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit. Ini kalau niru Rasulullah ada juga. Rasulullah lebih sering, sikap beliau luar biasa ya. Beliau sangat qanaah ketika pagi hari, ketika nanya istri beliau, indaki syai', apakah ada sesuatu? Nah, sesuatu ini, mohon maaf ya, sebutir kurma pun termasuk sesuatu. Tapi ternyata sempat di rumah Rasulullah itu sebutir kurma pun tidak ada. Karena kalau ada sekalipun sebutir kurma, beliau ini sosok yang qanaah, menerima apa adanya. Beliau tetap konsumsi. Tapi karena sebutir kurma pun tidak ada, bagaimana sikap beliau? Ya, tidak emosi, tidak marah. Idzan al-yaum asum, kalau begitu aku hari ini berpuasa. Luar biasa cara beliau menyikapi dalam kehidupan rumah tangga. Nah, ini beda sama zaman kita. Kadang banyak kita ya di depan rumah ada pelangnya, gakin, keluarga miskin. Kita bertamu sudah sedih, ternyata keluar ya teh. Waduh, punya teh juga ya. Tidak lama lagi ada kopi Torabika. Wah, banyak lagi. Tidak lama lagi keluar ya apel sama anggur loh. Katanya gakin. Ternyata gakin zaman sekarang ini banyak simpanan makanan ya. Nah, beda sama Rasulullah, keluarga miskin ya memang miskin sungguhan ya. Nah, luar biasa. Makanya kalau miskin niru Rasulullah lebih banyak contohnya. Kemarin yang sempat kita sampaikan juga ya, beliau sangat qanaah, menerima apa adanya, tidak pernah mencaci makanan sedikit pun. Ini pesan karena kemarin ada bapak-bapak, ibu-ibunya belum hadir. Ini pesan kepada ibu-ibu ya, jangan berkecil hati. Ya kalau lakinya pemamai, ingatkan. Rasulullah tidak pernah mencaci maki makanan. Sempat suatu ketika beliau makan roti yang tebal itu ya, atau roti yang apa ini bisa dimakan ketika hangat aja ya. Kalau agak lama sedikit menjadi kering dan keras. Ini kalau ada anjing lewat dipukulkan siup ya. Saking kerasnya. Nah, cocolannya kalau orang kaya ya kibeda ya. Daging onta dicincang-cincang. Nah, ini cocolannya mantap. Kalau agak menengah ya telur diobrak-abrik itu ya. Intalur diobrak-abrik. Nah, ini ya. Nah, zaman Rasulullah hanya ada cuka saja. Ya. Bagaimana rasa cuka itu? Ya. Kedokteran meneliti. Habis diteliti dicicipi. Ternyata rasanya kawacut sekali. Masam benar. Bahasa Spanyol kecut tadi ya. Masam benar ya. Ternyata ya mahasiswanya suruh meneliti, suruh nyicipi, masam benar. Podo wae, sama saja. Nah, terus apa enaknya cuka tersebut? Ya. Kalau kita merasa apa ini merasakan cuka nikmat, kenapa? Karena ada sampingannya. Kita merasakan cuka ketika di warung bakso. Bakso bongkar, wah ada telurnya besar. Bakso beranak dibuka, langsung beranak. Banyak apa ini sambalnya di dalamnya. Ada saus, ada kecap, ya ada sambal. Pelengkapnya cuka. Jadi cuka sebagai pelengkap yang kita konsumsi bakso, ya nyaman benar. Rasulullah cuma cuka saja. Roti dicocolkan cuka, rasanya masam. Tapi beliau memujinya. Ni'mal idam al-khol. Paling nikmatnya lauk pauk adalah cuka. Bukan karena cuka itu yang paling nikmat, tapi karena lauk pauk yang ada cuma cuka. Dan itu beliau puji.
Jadi bapak-bapak ya, ibu-ibu diingatkan nanti ya, dihafalkan hadis Rasulullah ini biar nanti dikiaskan ketika nyanga iwak tempe. Nah, kalau iwak itu Jawa ya, ya goreng tempe. Diingati, nikmal idam at-tempeyu, paling nikmatnya lauk pauk adalah tempe. Kalau pas goreng tahu, nikmal idam at-tahu, ya paling nikmatnya lauk pauk tahu. Pas goreng aromanya harum, bikin tetangga lapar juga. Iwak karing, nikmal idam al iwaku al karingu, paling nikmatnya lauk pauk adalah iwak karing. Iwak pakasam. Nah, ya, diantari tetangganya dari Amsterdam. Mana Amsterdam kemarin? Amontai terus ke dalam, ya.